Halo semuanya, saya Yoni Fiksiana Eka Ngeditya dengan nomor induk mahasiswa 1240507, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Paramadina. Pada video kali ini saya buat sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Organisasi Internasional bersama dosen pengampu saya, Ibu Hizra Marisa, MSI. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk membedah isu marginalized voices, membedah ketidakadilan agraria dan diskriminasi sipil dalam pusaran pembangunan global. Konflik agraria di Indonesia bukan sekedar sengketa lahan biasa, melainkan manifestasi dari land grabbing atau perampasan tanah akibat penguasaan modal oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik. Dalam sharing session bersama NGO, Ibu Dewi Kartika dari Konsorsius Pembaruan Agraria menjelaskan bahwa saat tanah dimodifikasi, kelompok marginal seperti petani dan masyarakat adat menjadi kelompok yang paling rentan terintimidasi karena mempertahankan hak mereka. Hal ini selaras dengan temuan Ibu Marisa Dwi Juanita dari Setara Institute yang menyoroti adanya paradoks pembangunan. Beliau menyampaikan, seringkali proyek strategis nasional justru memicu eksklusi sosial dan perampasan ruang hidup jika tidak disertai perlindungan hak asasi manusia yang kuat. Realitas ini sangat terlihat pada pembangunan ibu kota Nusantara di Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur. Di sana, kita bertemu dengan sosok seperti Bapak Sibukdin, kepala adat suku Bali. Beliau merasa cemas karena lahan kebun yang menjadi sandaran hidup turun-temurun kini masuk dalam area pembangunan IKN. Meski menerima ganti rugi, ketidakpastian masa depan terus menghantui masyarakat adat di sana. Memang kain kan merasa nyawak Bayu tahu perencanaan ibu kota negaranya akan kensot po bunuh kain daerah kain tanah danum kain ya kain berpikir lenon penimbolum kain kan nian. Lebih tragis lagi adalah Bapak Thomas Tarsip. Beliau adalah warga yang memilih menempuh jalur hukum ke pengadilan karena nilai ganti rugi tanahnya dianggap tidak wajar. Namun, Bapak Thomas merasa diintervensi oleh sistem hukum yang tidak ia pahami sepenuhnya. Beliau bercerita bahwa masyarakat sering ditakut-takuti untuk segera menerima kesepakatan sehingga posisi tawar rakyat menjadi lebih kecil dan sangat lemah di hadapan hukum formal. Masyarakat ini sering ditakut-takutin. Kalau Bapak tidak menerima, ajukan ke pengadilan. Dan kami bertanya, ada apa sih di pengadilan? Kok sedikit-sedikit diajukan ke pengadilan? Makanya kami coba ke pengadilan, ada apa? Jadi masyarakat itu mau bersandar ke siapa? Apa yang dialami oleh Bapak Sibukdin dan Bapak Thomas Tarsip membuktikan bahwa kepentingan global seringkali mendikte politik agraria yang liberal. Demi ambisi pembangunan dan investasi skala besar, partisipasi bermakna masyarakat adat seringkali diabaikan. Agenda-agenda internasional seperti yang didorong oleh Bank Dunia lewat percepatan sertifikasi tanah, terkadang justru menjebak masyarakat marginal dalam ketidakmampuan untuk mempertahankan hak kolektif mereka. Teman-teman, konflik agraria bukan hanya masalah orang tua atau masyarakat di desa. Ini adalah masalah masa depan kita. Soal bagaimana negara menghargai hak asasi manusia dan ruang hidup rakyatnya sendiri. Kita harus lebih kritis dan harus lebih proaktif. Jangan biarkan pembangunan berjalan dengan membungkam suara-suara yang marginal. Mari kita lebih peduli, lebih kritis, dan lebih vokal dalam menyuarakan keadilan agraria. Saya Yoni Fiksiana, mari kita kawal terus keadilan agraria di Indonesia. Terima kasih.